Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita akan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 1,72 triliun dolar atau naik sekitar 1,03%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 38.700-an, Ethereum 2.544, BNB 367, XRP 0,76, Terra Luna 93 dolar, Cardano 0,79, Solana 79 dolar, dan Avalanche tergeser oleh BUSD ke urutan ke-11 dengan harga 66,86 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau gitu ya, walaupun kenaikannya nggak terlalu signifikan. Dan top performer hari ini masih dipegang oleh Terra Luna dengan kenaikan 4,12% ke 93,41 dolar. So, itulah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama ini berita ringan dulu untuk kalian, dimana si Elon Musk atau CEO-nya Tesla itu semalam kembali berulah gitu guys di Twitter. Dan dia nge-tweet, yang pada intinya isi tweetnya adalah dia masih mempunyai atau memiliki Bitcoin dan Dogecoin-nya, dan sampai sekarang dia masih belum mempunyai rencana sama sekali untuk menjual kedua aset tersebut gitu ya. Dan yang kedua, berita positif yang semalam keluar ada tentunya Uni Eropa yang kemarin diisukan akan nge-ban Bitcoin dan juga koin-koin yang berbasiskan proof of work semalam itu sudah melakukan voting, dan kesimpulannya atau keputusannya adalah mereka tidak jadi untuk nge-ban Bitcoin dan juga koin-koin yang berbasiskan proof of work karena sebagian besar voters itu lebih memilih untuk tidak nge-ban. Jadi dengan adanya kedua hal ini, itu membuat semalam market sedikit ngepump ke kurang lebih area 40 ribuan. Namun pada akhirnya kita kembali down ke sekitaran 38 ribu gitu ya. Next, disebutkan di sini Bitcoin price struggles below 39K ahead of expected interest rate hike by the Fed. Jadi walaupun semalam itu kita mendapati ada dua berita positif gitu ya guys ya, namun disebutkan oleh Michael van de Poel, price action has been insanely boring gitu. Jadi sampai sekarang pun kita masih melihat price action di market itu masih sangat membosankan. Dan ini mungkin sudah terjadi dari hari Jumat kemarin guys. Sampai sekarang pergerakannya itu hanya kurang lebih di sekitar 3938, 3938. Jadi sudah berhari-hari sekarang kita hanya bermain di range seribuan dolar. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin juga, bahwa saya pribadi memang expect sampai hari Kamis nanti kita tidak akan terlalu melihat volume yang tinggi, alias volatilitas mungkin akan sangat rendah. Karena saya rasa pun memang dengan kedua hal positif yang saya tadi sebutkan itu belum cukup gitu ya untuk meyakinkan para investor yang sekarang masih menunggu di sidelines, masih memilih untuk wait and see terlebih dahulu untuk masuk ke market. Kemungkinan besar mereka masih menunggu nanti keputusan The Fed di hari Kamis nanti. Oke, jadi pada intinya kita kemungkinan masih akan melihat price action yang cukup membosankan hingga nanti hari Kamis subuh. Dan Kamis subuh siap-siap guys, kalau misalnya kalian merupakan short term trader, scalper, masih mempunyai posisi ketika Rabu malam, usahakan kalian harus sudah mempunyai stop loss. Oke, atau kalian harus melakukan planning apapun supaya kalian terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena bisa jadi Kamis subuh nanti volatilitas itu akan kembali dan bisa jadi akan sangat ganas gitu ya, karena kita udah berhari-hari sideways dan kebaikan investor itu kemungkinan masih menunggu sampai hari Kamis subuh. Dan pada hari Kamis subuh ketika The Fed memutuskan suku bunganya seberapa, itu kemungkinan kita akan mendapatkan volatilitas. Dan pun kita terkonsolidasi gitu ya, atau kita hanya sideways saja, tapi tentunya tidak menghalangi para technical analyst untuk tetap melakukan analisa gitu ya. Beberapa di antaranya tentunya mengatakan bahwa sekarang kita masih berada di pattern semacam ini gitu ya. Dan saya pribadi sebenarnya kurang lebih setuju ya, walaupun saya upper trend line-nya mungkin sedikit lebih datar karena anggapan saya ini masih lebih mirip ke ascending triangle gitu. Dan sampai sekarang tentunya kita masih bermain di pattern tersebut. Dan kita belum breakout ataupun breakdown. Jadi kita masih bermain kurang lebih di sekitaran pattern ini.
Dan beberapa yang lain juga ya kurang lebih mirip lah ya dengan analisa kemarin. Ada yang beranggapan kita sekarang masih struggling atau mencoba untuk flip 38.000 menjadi area support, alias kita pengen gitu ya close di atas 38.000 dan menjadikan 38.000 itu menjadi area support lagi. Walaupun saya pribadi sebenarnya kurang setuju gitu guys ya, bahwa 38.000 itu menjadi area major resistance. Saya lebih prefer ke sekitaran 40.000. 38 itu menurut saya nggak terlalu signifikan. Oke. Dan juga ada satu postingan yang menarik menurut saya di sini, bahwa dia ini membuat sebuah trendline yang sudah tercipta dari tahun 2014 hingga sekarang gitu. Dan menurut dia sekarang kita berada di trendline. Dan kita sudah berkali-kali nge-retest trendline di sini dan tidak pernah broken. The 9-year support never broken. Alias trendline yang sudah tercipta selama 9 tahun dan belum pernah sekalipun ke breakdown gitu ya. Dan walaupun saya tidak terlalu ngerti ya gimana dia caranya gambar ini trendline-nya, dan chartnya juga terlihat agak sedikit aneh, tetapi menurut dia sekarang kita juga udah kembali nge-retest area trendline-nya, dan kemungkinan kita juga udah ketemu di bottom dari bear market atau koreksi kali ini. Walaupun kalau misalnya kalian lihat secara historis ya adalah sesekali kita juga sempat breakdown, tapi hanya weak saja di sini, alias kita hanya membuat semacam fake breakdown. Dan juga kita kemudian kembali closing di atas trendline di sini. Oke, jadi sekarang kita udah juga berada kurang lebih di sekitaran trendline tersebut. Dan menurut si analis yang namanya adalah T-analis, kita sepertinya sudah berada di bottom dari bear market atau koreksi kali ini. Gitu ya. So, itu adalah beberapa analisa dari para technical analis hari ini di luar gitu ya. Dan kemudian dari segi data lainnya, ini adalah USDT dominance gitu. Jadi tentunya USDT dominance itu juga berkorelasi ya guys dengan harga Bitcoin. Ketika USDT dominance itu down atau turun, maka tentunya biasanya harga Bitcoin bakalan naik. Terbukti dari historis ya. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, setiap kali USDT itu mencapai area kurang lebih di sini, ini adalah area major resistance-nya guys. Kalau misalnya kalian perhatikan, kita sudah berkali-kali mencoba untuk breakout di atas area tersebut namun tidak berhasil. Oke. Dan ketika kita down, ini adalah USDT dominance-nya, ini adalah chartnya Bitcoin. Ketika USDT dominance-nya down, maka harga Bitcoin itu melihat adanya rally atau mendapati rally yang sangat kencang di sini. Pertama kali itu di sekitaran tahun 2020 akhir ya, di mana kita melihat USDT dominance itu down sekitar 59%, sedangkan Bitcoin itu naik 414%. Berikutnya itu terjadi di bulan Juli, ketika USDT dominance juga mencapai area resistance, kemudian juga kembali terreject, dan akhirnya down kurang lebih 48%, sedangkan Bitcoin itu naik sebesar 116%. Nah, sekarang kita juga mencapai area resistance di USDT dominance. Yang apabila gitu ya, kita mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya di sini, apabila kita juga mendapati rejection dan juga down misalnya kurang lebih 40% juga, maka bisa jadi gitu ya kita akan mendapati Bitcoin kembali rally ke all time high yang baru. Kalau di sini diperlihatkan kurang lebih mungkin mencapai angka 80 ribuan gitu ya. Jadi ya tentunya kita berharap ini adalah sesuatu yang bisa membantu Bitcoin kembali rally ke atas. Yang kita tetap pengen lihat adalah tentunya USDT dominance itu malah breakout ke atas dan mampu close di atas gitu ya. Karena itu bisa jadi kita akan membuat area yang awalnya resistance di sini menjadi nanti support. Gitu ya, itu yang kita tidak pengen. Kita pengennya sekarang kita mendapati semacam rejection gitu ya. Dan kita bisa mendapati Bitcoin kembali rally gitu ya. Tapi itu tentunya hanya sekedar harapan. Kita belum boleh gitu ya masuk ke market hanya atas dasar harapan kita, tetapi kita belum mendapatkan konfirmasi apapun dari chart gitu guys. Jangan sampai seperti itu, oke? Nah, yang terakhir ini juga adalah sebuah data on-chain yang menurut saya sangat penting untuk kalian ketahui, walaupun sangat jarang ya dibahas orang, tapi ini perlu kalian tahu saya rasa. Ini dari Checkmate. Dia mengatakan Bitcoin long-term holders are adding to their balance at an annualized rate of 7.6x issuance. With 900 Bitcoin in mine issuance per day, this means around 6,840 Bitcoin moving into long-term holder storage daily. Jadi saya jelaskan secara simpel aja ya guys ya, bahwa sekarang itu perharinya kurang lebih ada 900 Bitcoin baru yang diterbitkan. Oleh siapa? Oleh penambang gitu kan. Jadi setiap hari itu ada 900 Bitcoin baru yang tertambang oleh para penambang.
Tetapi sekarang itu per harinya permintaannya atau orang-orang yang melakukan akumulasi itu kurang lebih adalah 6.840 Bitcoin. Jadi orang-orang yang pengen akumulasi, jumlah Bitcoinnya itu yang terakumulasi jauh lebih banyak daripada jumlah Bitcoin yang diterbitkan setiap harinya. Dan ini terhitung menjadi 7,6x, alias orang-orang atau supply yang tergerus setiap harinya itu 7,6 kali lipat lebih besar daripada total Bitcoin yang diterbitkan setiap harinya. Maka kita akan menemukan ini, di mana setiap kali kita melihat long-term holder accumulation ratio itu cukup tinggi, itu biasanya menandai bahwa kita berada di fase akumulasi yang sangat berat gitu. Alias akumulasi yang terjadi itu sangat besar, apabila ini spike sangat tinggi. Terakhir kali itu terjadi cukup tinggi di sini, di angka 6. Di sini juga termasuk cukup tinggi sebenarnya, ini kurang lebih mungkin di angka 4, itu terjadi di akhir tahun 2020. Sebelum pada akhirnya kita mendapati rally di sini. Sebelumnya, kita juga mendapatkan spike yang kurang lebih sangat tinggi di angka 6, dan ini menandai bottom dari bear market tahun 2018. Sebelumnya juga sama, ini 2015 kita juga mendapati long term holder accumulation ratio yang itu juga cukup tinggi, dan kita juga mendapati bottom dari bear market pada saat itu. Oke? Nah, sebaliknya apabila yang terjadi adalah kita mendapati drop di long term holder accumulation ratio-nya, itu berarti para long term holder itu jualannya jauh lebih banyak daripada jumlah Bitcoin yang diterbitkan. Oke, misalnya diterbitkan 900 Bitcoin misalnya. Tetapi orang-orang yang jualan mungkin ada 1.800, ada 3.000 Bitcoin per harinya gitu. Jadi jumlah supply-nya itu semakin banyak setiap harinya, melebihi gitu ya orang-orang yang melakukan akumulasi, sehingga pada akhirnya kita mendapati drop di market. Oke, dan sekarang kita mencapai angka sampai 7,6, dan ini adalah angka yang paling tinggi yang pernah kita lihat. Yang juga bisa kita artikan bahwa sekarang itu kita memang berada di fase akumulasi gitu guys. Dan yang udah sering saya sebutkan juga memang fase re-accumulation. Oke, jadi juga ini adalah salah satu data lagi yang menunjukkan bahwa sekarang itu sepertinya kita udah dekat dengan yang namanya bottom gitu guys, atau dasar dari koreksi, atau kalian mau sebutnya sebagai bear market. Hampir semua data on-chain udah menunjukkan hal tersebut gitu ya. Saya tidak mengada-ngada, ini semuanya adalah data gitu guys. Jadi saya berbicara dengan data, ini bukan terkaan saya gitu ya, tapi ini berdasarkan data dan data historis. Itulah kenapa saya sampaikan, saya pribadi sudah cukup confidence gitu ya untuk mengatakan saya akan udah start melakukan dollar cost averaging di sini. Ya kalau katakanlah memang kita mendapati lagi satu drop ke bawah seperti yang banyak diekspektasikan oleh orang-orang, ya sudah, saya tetap akan melakukan dollar cost averaging. Gitu ya. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Dan kita akan mulai dari weekly chart terlebih dahulu. So, di weekly chart sekarang kita bisa melihat bahwa kita sudah masuk ke minggu ke-7 ya guys. Coba kita cek minggu ke-7 ya. Minggu ke-7 kita bermain saja di sekitaran area 40.000 sampai 35.000-an, kurang lebih di sekitaran itu gitu ya. Dan sampai hari ini pun tentunya volume market terlihat masih cukup kecil. Dan seperti yang kita pernah bahas juga di beberapa video sebelumnya, ini adalah yang diekspektasikan orang guys, dimana kita masih akan drop sampai ke sekitaran area 20.000. Kenapa? Karena 20.000 itu nanti akan ada moving average 200 di sini, atau MA 200, ya kan? Nah, yang sekarang MA 200-nya itu di weekly itu berada kurang lebih di area 20.500-an. Dan ini juga udah pernah saya sampaikan, semakin lama kita melakukan sideways di sini gitu ya, semakin lama kita melakukan sideways di sini, maka akan semakin tinggi nih MA 200-nya. Karena dia terus bergerak ke atas nih guys, kalau kalian perhatikan. Ya kan? Maka semakin lama kita sideways di sini sebelum kita drop ke bawah, kalau memang kita akan drop lagi, maka MA 200-nya juga akan semakin tinggi. Oke, kalau misalnya akhir tahun kita baru akan mendapatkan drop di bawah 30.000, maka bisa jadi pada saat itu MA 200-nya udah kurang lebih di angka 25.000. Dan pada saat itu pun bisa jadi 25.000 udah akan menjadi bottom dari bear market atau koreksi kali ini. Gitu ya.
Jadi kalau misalnya kalian perhatikan sebelumnya, kenapa MA200 ini banyak diekspektasikan orang akan menjadi bottom dari bear market? Karena sebelum-sebelumnya memang terbukti MA200 itu selalu gitu ya, menjadikan support yang sangat kuat dan menentukan bottom dari sebuah koreksi besar dan bear market. Di sini juga terjadi kalau kalian perhatikan April 2020 sampai Maret 2020 kita mendapati Black Swan event di mana kita drop cukup parah karena event COVID-19. Dan kita melihat terjadi rejection di sekitaran MA200 dan kita kemudian mendapati rally lagi ke atas. Sebelumnya kita juga sama, kita nyentuh ke sekitaran MA200 dan di sini kita udah ketemu dengan bottom bear market 2019. Dan kemudian sebelumnya juga kalau kalian perhatikan di tahun 2015 hal yang sama juga terjadi. Di mana kita ketemu bottomnya itu juga persis di MA200. Oke, jadi persis semuanya menyentuh di MA200, kemudian kita mendapati lagi rally ke atas. Jadi itulah kenapa sampai sekarang masih banyak orang expect MA200 itu akan kembali tersentuh, yang harusnya akan berada di kurang lebih angka 20.000, dan itu bisa menandai berakhirnya bear market kali ini, dan kemudian kita akan mendapatkan rally ke atas. Cuman permasalahannya tentunya adalah sekarang sudah banyak sekali gitu guys, atau mayoritas memang orang-orang sudah expect kita akan nyentuh ke area 20.000. Dan seperti yang saya sampaikan, biasanya di kripto itu, apabila mayoritas mengatakan A yang akan terjadi, justru itu yang tidak akan terjadi gitu. Apakah kalian pernah merasa juga seperti itu gitu kan? Nah, itulah kenapa saya wanti-wanti jaga-jaga dengan cara apa? Saya lakukan dollar cost averaging dari sekarang. Jadi saya tidak terlalu pusing apakah memang benar bahwa kita akan menyentuh ke MA200 atau tidak gitu ya. Nah, itu untuk time frame yang lebih besar. Nah, kalau kita misalnya masuk ke time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 hour chart, maka kita sebenarnya masih bisa menemukan bahwa Bitcoin sampai sekarang itu ya pergerakannya masih tidak terlalu menarik untuk dilihat ya guys. Karena kita masih bermain saja di sekitaran area 39, balik lagi 38, 39, balik lagi 38, bolak-balik di sekitaran sini aja. Yang memang berarti kita dalam keadaan yang sangat sideways. Dan ini sekali lagi guys, bukan keadaan yang ideal bagi kita yang short term trader untuk masuk ke market. Itulah kenapa 1-2 hari belakangan ini saya tidak melakukan analisa terlalu dalam di time frame yang kecil. Karena percuma gitu guys. Apa yang mau kita analisa kalau pergerakan harganya hanya seperti ini aja gitu ya. Yang sekarang kita tahu tentunya adalah kita kembali berada di pertengahan area support and resistance di sekitaran 40.000 sebagai area next major resistance-nya, dan juga supportnya terakhir berarti di sekitaran 37.000. Dan tentunya yang nanti akan menggerakkan harga kan pastinya hari Kamis ya guys, jam 1 subuh. Dan saya bisa melihat gitu guys bahwa akan terjadi manipulasi di hari tersebut gitu ya. Dan yang saya expect terjadi adalah bisa jadi gitu ya, karena memang sudah banyak orang-orang yang expect bahwa kita akan mendapatkan drop ketika nanti interest rate atau suku bunganya dinaikkan. Maka kita bisa jadi akan dipancing untuk sell seperti ini, menembus low sebelumnya di sini, kemudian tiba-tiba dibanting lagi ke atas seperti ini. Oke, dan ini juga adalah kejadian yang terjadi di bulan Juli kemarin. Oke, bulan Juli kemarin apa? Eventnya GBTC Unlock. GBTC Unlock-nya itu udah di gembar-gemborkan dari sini, bahwa GBTC Unlock itu akan menyebabkan Bitcoin ke 25.000, ke 20.000, ke 15.000. Jadi udah hampir semua orang yakin gitu bahwa kita akan drop di bawah 30.000 dan akan menuju 25, 20.000, 15.000. Sehingga dipancing nih untuk sell semuanya. Apa yang terjadi apa? Kita malah hanya mendapatkan semacam fake out, kemudian kita malah rally ke atas. Gitu ya. Saya juga bisa melihat hal tersebut terjadi. Lalu alasannya kenapa bisa seperti itu kok? Kenapa kok bisa yakin atau beranggapan hal tersebut bisa terjadi? Karena begini guys, kalau misalnya logikanya ya, kalau orang-orang memang takut gitu bahwa interest rate itu akan menyebabkan market drop gitu ya, alias mereka udah yakin bahwa kita akan mendapatkan crash lanjutan ketika interest rate atau suku bunga dinaikkan, maka seharusnya mereka sudah jualan di sekitaran di sini. Mereka harusnya udah jualan dari kemarin-kemarin. Kan mereka tahu nih tanggal 16 Maret bakal dinaikkan suku bunga. Nah, kalau memang mereka takut akan ada crash lanjutan, harusnya mereka udah jualan dulu di sekitaran sini. Jadi menurut saya, orang-orang yang ketakutan akan kenaikan suku bunga itu harusnya udah pada keluar semua. Sekarang udah price in gitu, kata orang. Udah price in.
Dan bisa jadi skenario yang tadi akan terjadi. Itu menurut saya pribadi gitu guys. Itu hanya opini saya, tidak perlu harus kalian ikuti gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mempunyai analisa sendiri, apakah menurut kalian skenario yang tadi saya sebutkan itu bisa jadi terjadi? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan juga satu lagi yang perlu saya highlight adalah di weekly chart kita juga sekarang mendapati indikator MACD atau histogramnya itu juga udah semakin memperlihatkan pengurangan momentum bearish ya gitu ya. Kalau sekali lagi ini udah pernah saya sampaikan di video minggu sebelumnya, apabila kita mendapati Bitcoin dalam keadaan sideways atau ada rally sedikit ke atas dalam beberapa minggu ke depan, maka bisa jadi kita akan melihat flip di histogram MACD dalam kurun waktu 3-4 minggu lagi. Kita akan mendapatkan flip dari arah bearish ke momentum bullish. Dan itu bisa jadi juga menjadi sebuah indikasi positif dan sebuah suntikan confidence bagi para investor, apalagi para technical analyst yang menggunakan time frame yang besar. Gitu ya. So, itu adalah untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.